Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah dan pertolongan-Mu di sepanjang malam istirahat atau tidur kami. Dan pagi ini kami bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Sebelum beraktivitas, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam Daniel pasal 7 ayat yang 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Tema renungan kita pagi hari ini adalah hadir dalam kehidupan Daniel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan setiap orang percaya melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah ketika Tuhan hadir dalam kehidupan Daniel. Tuhan hadir melalui suatu penglihatan seperti yang diuraikan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 28. Dalam penglihatan Daniel dinyatakan bahwa anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari sorga, dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia ini. Daniel 7 ayat 13-14. Allah memberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja, dan kerajaannya itu tidak akan musnah. Kerajaan ini adalah kerajaan sorga yang tidak terikat pada tempat dan waktu, dan anak manusia itu akan menjadi raja yang kekal. Anak manusia yang dinubuatkan dalam kitab Daniel itu adalah Yesus Kristus. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Walaupun dia berkuasa atas kerajaan sorga, ia selalu hadir dalam hidup orang-orang miskin, orang-orang lemah, terutama orang berdosa yang menderita. Pada akhir zaman, anak manusia akan datang dalam kemuliaannya dengan diiringi oleh para malaikatnya. Lalu ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 34. Pada waktu itu, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia untuk diadili. Walaupun yang disebut adalah semua bangsa, pengadilan ini dilakukan kepada setiap orang, bukan kepada setiap bangsa. Dengan kata lain, semua orang dari segala bangsa akan dibawa ke hadapan anak manusia untuk diadili. Dalam pengadilan itu, anak manusia akan memisahkan seorang dari yang lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, sedangkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dasar yang digunakan oleh anak manusia untuk menghakimi adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang selama hidup di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah raja yang berkuasa atas kerajaan sorga. Kami mohon Tuhan tuntun kami agar kami dapat melakukan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.